warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Pak. Apakah adik-adik sekalian semuanya dalam kondisi sehat? Iya, Pak. Sehat, Pak. Jadi di sini kita akan melaksanakan kita akan melaksanakan konseling kelompok, di mana adik-adik ini mungkin dari adik-adik ada yang kondisinya kurang sehat atau bagaimana pada sore hari ini. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya kita perkenalan nama dulu. Ya. Baik dari Bapak saja ya. Perkenalkan nama Bapak Pak Ikram. Halo, Pak Ikram. Nah, terus akan dilanjutkan oleh saudara yang di kiri Bapak, mungkin boleh perkenalkan namanya, terus dilanjutkan ke kanan Bapak. Siap, Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Oim Pembungan, biasa dipanggil Oim. Halo, Oim. Baik. Perkenalkan nama saya Saban Arsidik Muntala, biasa dipanggil Sigit. Halo, Sigit. Halo Soban. Perkenalkan nama saya Usman Jauhari, biasa dipanggil Pandi. Halo, Pandi. Iya. Perkenalkan nama saya Rizda. Perkenalkan nama saya Chelsea. Halo. Perkenalkan nama saya Zulkarnain Datau, dipanggil Naim. Halo, Naim. Jadi di sini kita kan mungkin sudah kenal semua atau sudah memberikan sudah kasih tahu namanya masing-masing. Iya, Pak. Sudah saling mengenal dari teman-teman dari teman-teman lain kan sudah memberitahukan Iya, Pak. namanya si Oim, Sigit, Usman, Rizda, Chelsea dengan Nain, Pak. Nain. Ya Pak, 9. Terus dari sini ada mungkin dari adik-adik ada yang pengen buang air kecil. Tidak ada, Pak. Tidak ada Pak. Agar supaya ketika kita melakukan konseling agar adik-adik kan tidak mengganggu proses konseling kita. Mungkin ada yang suka minum, buang air Tidak ada, kecil, Pak. buang air besar. Jika kalau ada, Bapak persilakan. Dan kemudian kalau kalian mau pengen buang air kecil atau apapun segalanya itu, kalian nanti kita akan tunggu. Iya, Agar Pak. supaya tidak mengganggu proses konseling kita. Bapak tanyakan lagi ya. Iya, Pak. Apakah tidak ada yang mau minta izin mau pergi ke kamar kecil atau minum? Tidak ada, Pak. Belum ada, Pak. Baik, terima kasih. Terus langsung pada intinya saja ya. Iya, Pak. Kan ini Bapak lihat ini adik-adik ini masih kurang semangat atau masih kurang mengantuk. Jadi sebelum itu kan kita kan umat beragama. Ya. Jadi alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan kita berdoa. Iya, Pak. Kira-kira di sini ada yang bisa pimpin doa? Saya. Saya, Pak. Saya, Pak. Luar biasa kalau begitu. Yang karena yang paling kuat suaranya, Saya, Pak. persilakan Saya. Chelsea. Chelsea. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi Bapak pengen jadi di sini sebelum kita memulai inti kegiatan kita, alangkah baiknya kita bisa sebut itu ice breaking atau menghilangkan kantuk dari Iya, Pak. teman-teman agar supaya teman-teman ketika melakukan konseling teman-teman itu semangat, ceria, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mungkin dari teman-teman, Saya, Pak. dari adik-adik bisa berdiri. Oh. Baik. Nanti Bapak yang akan menjelaskan secara Oke, jadi perhatikan Bapak ya. Ada di Jadi di sini kita akan bernyanyi dan terus dengan diikuti gerakan. Mungkin ini sudah jadi
teman-teman, adik-adik sudah dari kecil sudah mengetahui permainan ini, yaitu permainannya itu dinyanyi dan terus diiringi dengan gerakan. Ya, mainnya itu yang kakek kepala. Nih, sekarang pundak, lutut, kita waktu kaki. stop. Apakah teman-teman sudah tahu permainannya? Belum. Sudah. Ada yang belum Pak, ada yang sudah. Oh, jadi kalau begitu Bapak akan contohkan ya. Jadi kalau kita bernyanyi kepala, kita pegang kepala. Kalau kita pegang Kepala, pundak, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Ini di sini Pak. sudah mengerti. Mengerti. Iya Pak, ngerti Pak. Kepala, Pundak, lutut kaki. Turun di bawah. lutut, kaki, Turun. kepala. Sudah, Oke. teman-teman sudah mengerti? Siapa? Turun di bawah. Gitu. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Daun telinga, mata, hidung, pipi. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke. Terus silakan duduk. Makasih. Pak, izin dulu Pak. Nih. Oke, mungkin dari langsung apa itu? Asas babin dulu. Terapkan asas. Jadi di sini adik-adik, jadi adik-adik punya kan kita punya masalah. Adik-adik punya masalah atau kendala apapun, tenang di sini. Bapak pun sudah sesuai SOP, yaitu standar prosedur. Dan di sini kita sebagai Bapak sebagai guru BK, di sini Bapak sudah menerapkan beberapa asas, yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan. Dan Bapak sebagai guru BK, di sini Bapak memegang teguh yaitu asas kerahasiaan. Jadi apa yang adik-adik sampaikan, Bapak akan rahasiakan, tidak akan membocorkan ke pihak lain atau pihak ketiga. Ini masalah yang adik-adik alami sudah akan kita selesaikan di sini dan tidak akan orang lain akan tahu. Kira-kira seperti itu. Apakah mengerti? Mengerti, Bapak. Sebelumnya itu adik-adik kira-kira di sini ada yang bisa menceritakan masalahnya entah bagaimana atau di rumah ataupun di sekolah. Kira-kira bagaimana itu adik-adik? Mungkin dari si Oim bisa menceritakan apa masalahnya, apa kendalanya. Kalau saya Pak, saya mah orang itu pemalu Pak. Jadi saudara kita ini, saudara adik Oim, dia ini sangat pemalu. Mungkin kalau dari sebelahnya Oim sedikit Iya Pak, ya. iya Pak. Kalau dari saya Pak, permasalahan saya ini, saya itu sulit sekali untuk mengemukakan pendapat Pak. Karena apa ya, ketika saya mengemukakan pendapat itu, saya rasa takut Pak. Saya takut jika saya mengemukakan pendapat, saya takut salah Pak. Gitu Pak. Takut salah ya. Iya Pak. Padahal sebelumnya ada yang pengen disampaikan, tapi kalau ingin menyampaikan takut salah ya. Iya Pak. Dari Rizda mungkin ada. Kalau saya Pak merasa rendah diri Pak. Oh, rendah diri ya. Iya. Berarti sering dengan orang lain itu merasa rendah dibandingkan orang lain. Oh. Mungkin dari Chelsea ada masalahnya, mungkin bisa diceritakan kepada kita dan teman-teman. Jadi Pak, kalau saya kurang lebih sama dengan Rizda. Saya merasa rendah diri ketika berada bersama teman-teman. Kalau dari adik Nain kira-kira ada masalahnya. Kalau saya Pak saya malu berbaur dengan teman sebaya Pak. Oh, malu ya Iya. bergaul dengan teman-temannya. Ya. Terus kalau begitu untuk lanjut 1, 2, 3. Jadi untuk adik-adik kira-kira masalahnya siapa yang akan kita selesaikan pada sore hari ini? Mungkin ada yang boleh angkat tangan. Masalah saya duluan Pak. Sedikit Pak. Iya Pak, masalah sedikit. Iya sih gitu. Izin Pak. Kalau dari saya Pak, menurut saya
malu Pak, karena kan ini bersangkutan dengan apa ya, kehidupan sehari-hari. Jadi yang perlu kita selesaikan itu masalah malu Pak. Berarti Pak, kalau dari saya masalah Sigit, karena masalahnya kan sulit mengemukakan pendapat. Iya, Pak. Jadi itu adalah menurut saya Iya. itu adalah hal yang urgen dibandingkan dengan malu. Karena dia sulit mengemukakan pendapat juga bisa jadi karena dia malu Pak. Jadi bisa jadi masalah mereka berdua disatukan gitu Pak. Ya. oh, berarti sekalian kita selesaikan masalah dari saudara kita teman-teman kita ini, kita satukan ya, kita akan carikan solusi kayak Iya, seperti Pak. itu. Iya, Pak. Ya. Jadi dari saudari malu ya, malu. Jadi yang kita akan bahas duluan ya, kita bahas satu persatu ya, boleh begitu? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Jadi kita bahas dari malu. Jadi untuk dari teman-teman, kira-kira dari teman-teman dulu ya, Bapak mau tanyakan solusi apa yang harus kita ciptakan untuk saudara kita agar dia tidak merasa malu lagi. Iya. Mungkin kalau dari saudara Sigit, bagaimana caranya agar Iya. supaya teman tidak bisa malu? Ya, terima kasih Pak. Yang pertama saya ingin memberikan pendapat masalah Naim Pak. Jadi kan dia itu malu ketika berbaur dengan teman-teman sebayanya atau teman-teman apa ya? Iya, teman-teman di lingkungannya. Jadi menurut saya Pak, saya sekedar saran kepada teman saya Zulkarnain, agar kiranya Zulkarnain itu harus membuka diri, jangan introvert, agar nantinya Zulkarnain bisa mendapatkan banyak, karena ada pepatah mengatakan banyak teman itu bisa mendapatkan rezeki juga. Terima kasih. Mungkin kalau dari Chelsea ada yang bisa disampaikan oleh temannya. Kalau menurut saya Pak, mengenai masalah Oin dan juga Nain malu kan, kalau dari Nain sendiri dia malu karena dia malu dan bahkan berada dengan teman-teman. Jadi kalau menurut saya tanggapan saya atau saran mengenai masalah mereka berdua, dibangun terlebih dahulu kepercayaan diri dalam diri, dan kalau bisa di rumah kan ada kaca, jadi kita berkaca terlebih dahulu di rumah dan kita lihat kenapa kita sampai bisa malu, sedangkan malu itu adalah hal-hal yang harus kita hilangkan dalam diri. Jadi yang harus ditanamkan adalah rasa kepercayaan diri terlebih dahulu, dan hilangkan rasa malu itu dengan selalu berbicara di depan kaca bahwa saya adalah orang yang bisa, dan saya adalah orang yang bisa dan mampu berbaur dengan teman-teman, dan saya akan melawan rasa malu. Itu adalah salah satu teknik yang sering saya gunakan Pak. Terima kasih. Satu lagi Pak, dan untuk masalah dari Sigit kan ini satu kali ya Iya. Pak masalah Sigit sulit mengemukakan pendapat karena apa tadi? Karena apa ya? Takut salah. Takut salah. Jadi di sini kan kita sama-sama belajar. Jadi apapun yang ingin kita kemukakan itu silakan kemukakan, baik benar maupun salah, karena namanya juga orang belajar. Salah itu bisa dimaklumi begitu Pak. Yang tidak bisa dimaklumi itu adalah ketika kita punya pendapat tapi kita pendam. Itu sama saja kita merasa bahwa diri kita itu sama dengan mereka, tidak percaya diri. Iya. Nah, itu Pak. Jadi kalau misalkan ada yang ingin diungkapkan, silakan diungkapkan, jangan takut salah, karena tidak ada yang menyalahkan pastinya. Seperti itu Pak. Mungkin dari adik Kristra ada yang boleh sampaikan kan kepada teman-temannya bagaimana solusi untuk teman-teman kita pada Untuk Nain dan Saban Pak, karena masalahnya kurang lebih sama Pak dari saya, mungkin mereka berdua harus lebih percaya diri, meningkatkan kepercayaan diri, kualitas diri, yakin dengan potensi yang ada pada diri mereka Pak, juga tidak menutup diri dari sosial Pak. mungkin kalau dari adik Pandi ya, Iya Pak. ya mungkin ada yang perlu disampaikan ke temannya, yaitu malu dan sulit mengemukakan pendapat. Jadi itu masalah dari saudara-saudara kita atau teman-temannya Pandi. Oh, jadi masalahnya mereka begitu Pak. Ya.
Gimana tadi Pak? Jadi kan di sini kita kan akan mencarikan solusi untuk teman-teman Ya. yang dimana saudara Nah ini. saudara Nain dan Oh, Oim itu mereka punya sama-sama masalah itu, dan masalah mereka berkaitan Oh. mereka itu malu, dan saudara Saban itu sulit mengungkapkan pendapat. Mungkin ada solusi untuk mengatasi hal itu dari adik Pandi. Kalau saya menanggapi dari masalah dari kawan-kawan saya ini, mungkin kalau dilihat itu saya pun pernah merasakan malu, saya pun pernah ada di posisi teman-teman saya yang ada di sini, pernah tidak bisa mengemukakan pendapat ketika berada di depan teman-teman di kelas atau di depan umum, dan pernah juga malu tidak tidak malu dengan penampilan sendiri. Nah, namun saya berpikir, saya pelajari yang sampai kita mengakibatkan kita malu, sampai kita tidak bisa mengemukakan pendapat itu karena kita tidak membiasakan diri. Dan satu hal yang menjadi faktor dalam malu dan ketidakmampuan dalam mengemukakan pendapat adalah pikiran yang negatif terhadap orang lain, seperti itu, karena sudah menganggap orang lain itu lebih tinggi dari kita sehingga tidak bisa mengemukakan pendapat. Dan solusinya adalah kita harus berpikir yang positif terhadap orang lain, terhadap apa yang kita lakukan, begitu Pak. Malu untuk kepercayaan diri. Iya, sama halnya dengan itu Pak. Jadi dia punya keterkaitan dengan malu, baru tidak mampu mengemukakan pendapat, baru apa tadi? Kepercayaan diri. Jadi itu satu hal yang memang yang kepercayaan diri di atas, kemudian punya sub-subnya seperti itu Pak. Nah, sehingga yang bermasalah di situ adalah pemikiran kita, berpikir negatif terhadap apa yang kita lakukan atau terhadap orang lain, seperti itu Pak. Mungkin itu dari solusi untuk masalah dari teman-teman semua ya. Iya Pak. Jadi di sini Bapak ingin menyampaikan beberapa kata, betul apa yang disampaikan oleh Adik Usman. Makanya itu kita sharing itu sebagai manusia, kita harus bisa membuka diri, bisa beradaptasi dengan orang lain, karena kita ini kan namanya manusia adalah makhluk sosial, saling bertergantungan. Ya. Maka dari itu makanya berpikirlah untuk membuka diri antar sesama teman sebaya, untuk adik-adik, untuk orang tua kita, kira seperti itu. Ya Pak. Mungkin itu dari saya, dari Bapak. Terus bagaimana pesan adik-adik, dan apa penyebab adik-adik sampai adik-adik punya kejanggalan diri sehingga mengakibatkan hal seperti ini. Kira-kira dari saudara Sigit atau adik Sigit bisa menceritakanlah sepatah dua kata. Ya Pak, kalau dari saya sendiri Pak, pengalaman saya ketika saya waktu SMP, saya sempat mempunyai pendapat ketika misalkan contoh katakanlah ada guru yang bertanya kepada saya, namun di sisi lain saya tahu, cuman saya merasa takut dengan apa yang saya akan bicarakan Pak. Karena bagaimana ya, karena ketika saya berpikir, ketika saya akan ingin memberikan pendapat, saya langsung berpikir, jangan sampai ini salah ya, begitu Pak. Mungkin kalau dari saudara Oim dan Nain boleh menyampaikan apa yang menjadi penyebab atau seperti ini. Mungkin dari Terima kasih Pak. Jadi
saya akan ceritakan sedikit tentang permasalahan saya, yang dimana saya malu berbaur dengan teman-teman sebaya atau teman lingkungan saya. Yang pertama, saya dari kecil sudah berbaur dengan teman. Namun ketika saya dibully dengan teman-teman saya, jadi dari situ trauma saya timbul. Jadi makanya saya dari situ tidak mau bergaul dengan teman-teman, entah dari lingkungan ataupun teman sekitar. Dari saudari atau saudara Oim, Kenapa Pak? mungkin kayak apa yang penyebab ini sampai kalau- malu? Kalau dari saya Pak, saya itu sangat sangat kepikiran dengan omongan-omongan orang, karena dari omongan orang itu saya merasa kalau saya itu tidak pantas di lingkungan itu Pak. Seperti itu Pak. Sensitif. Begitu ya. Paling sensitif. Oh jadi itulah faktor-faktor yang penyebabkan sampai adik-adik ini menutup diri Iya, dengan Pak. orang Iya, lain, Pak. dengan Betul. lingkungan. Iya Pak. Jadi Bapak mau bertanya lagi ya? Ya, Boleh? Pak, boleh Boleh Pak. Pak. Jadi pernahkah adik-adik sekalian ini sudah pernah membuat untuk menyelesaikan masalahnya adik-adik sendiri sebelum adik-adik ini datang kepada Bapak? Kira-kira ada yang bisa mengungkapkan pendapat? Siapa? Kalau saya pribadi Pak, saya pernah mencoba menghilangkan masalah saya ini dengan bercerita di cermin Pak. Iya Pak, betul Pak. Saya bercerita di cermin sampai orang tua saya itu kaget melihat saya, karena saya sering sekali berhadapan dengan kaca berbicara sendiri, sampai orang tua saya itu menganggap saya itu gila. Jadi seringnya saya berbicara di depan kaca, saya merasa tidak mempunyai solusi. Jadi saya datang kepada Bapak untuk menyelesaikan solusi Pak. Terima kasih. Maksudnya mendapatkan solusi. Terima kasih. Terus dari saudara Nain dan Oim, ada solusi untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri sebelum datang kepada Bapak? Ya, jadi waktu itu Pak, saya coba berusaha untuk berbaur dengan teman saya, tapi dikata-katain Pak oleh teman-teman sekitar, tuh si anak rumahan baru kelihatan, si anak mami baru mau bergabung dengan orang, begitu Pak. Jadi saya berpikir mungkin saya lebih pantas tidak bagus untuk berteman lagi, lebih bagus saya di dalam rumah aja Pak. Kalau dari adik Oim, Kalau dari saya Pak, saya itu pernah mencoba untuk berteman dengan teman-teman yang dari kecil yang sering sama-sama dengan saya, tetapi saya selalu saja memikirkan apa yang dikatakan oleh teman-teman di luar dari circle saya itu Pak. Maka dari itu saya merasa kurang pantas, sering tidak percaya diri, sangat tidak pede, seperti itu Pak. berarti saudara Oim ini punya circle tersendiri di dalam pertemanannya ya. Oh, sehingga itu yang membuat adik Oim ini tidak percaya diri. Terus kira-kira kan tadi ini dari adik-adik kan sudah banyak menceritakan masalah persoalannya untuk penyelesaiannya dari diri sendiri. Terus tadi kan teman-temannya sudah membantu kan untuk mencarikan solusi. Kira-kira dari solusi dari teman-teman sebayanya itu kira-kira mampu diterima kah, atau ingin dikerjakan atau diimplementasikan itu apa yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi itu lagi kembali lagi kepada diri adik-adik sekalian.
Jadi Bapak mau tanya, kira-kira kan di sini kalian ada 6 orang, berarti ada satu punya masalah dan 5 punya saran. Ya. Jadi kira-kira dari saran 5 ini akan teman-teman implementasikan atau teman-teman kerjakan? Kira-kira bagaimana itu? Saat Bapak mau tanyakan ya, dari yang punya masalah yang cukup serius tentang dirinya, yaitu dari saudara Saban. Ya, kalau dari saya Pak, saya sangat berterima kasih apa yang dikatakan oleh Chelsea dengan Pandi. Yang pertama dari Chelsea yang bisa saya tangkap yaitu dia memberikan saran, yaitu cobalah maksudnya dari Pandi, cobalah berpikir positif kepada orang lain. Nah, sehingganya ini bisa membantu saya, karena jujur saya juga sering berpikir negatif kepada guru saya. Jadi apa-apa saya itu ada rasa takut duluan. Nah, kemudian yang kedua Pak, seperti yang Chelsea katakan tadi, bahwa kita itu harus berani dulu mengemukakan pendapat. Mau salah dan tidak itu harus berani dulu. Terima kasih Pak. Kalau dari saudara Oim, mungkin ada beberapa kata yang disampaikan dari karena teman-teman tadi kan sudah memberikan solusi. Terus saran dari teman-teman itu apakah diterima, akan pengen dikerjakan atau bagaimana? Kalau dari saran dan solusi dari teman-teman itu menurut saya sangat bagus, karena dari situ saya bisa mengambil beberapa nilai penting dan ada beberapa poin-poin juga yang bisa membantu saya untuk meningkatkan rasa percaya diri saya dan juga tidak merasa malu dan merasa pantas juga di lingkungan itu sendiri Pak. Seperti itu. Kalau dari saudara Naim, Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi kalau dari saya Pak, mungkin dari pendapat dari teman-teman saya, mungkin ada beberapa pendapat yang saya bisa ambil, yang dimana mungkin dari perkataan dari Pati, yaitu kita orang harus bisa berpikir positif kepada entah teman atau orang lain. Intinya mungkin dari entah teman atau orang lain, mungkin kita harus berpikir positif itu. Jadi kita tidak harus berpikir, oh ternyata orang ini apa yang orang bilang pada orang itu mungkin bersikap negatif. Tidak, mungkin itu ambil pelajaran bagi orang. Oh ternyata orang itu kurangnya dari sini, apa yang harus orang rubah dari sini, mungkin supaya bisa berteman dengan orang Pak, seperti itu. nah, jadi kan di sini kita kan sudah mendapatkan solusi dari teman-teman. Jadi kebalikan lagi kepada diri adik-adik masing-masing, bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri adik-adik. Mungkin itu dulu dari pertemuan kita pada sore hari ini, dan mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya jika kalau masih ada kesempatan di lain waktu. Ya Pak. Terus dalam pertemuan ini adakah yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan kita pada hari ini dalam permasalahannya adik-adik yang alami? Apakah ada dari sini yang bisa menyimpulkan? Iya, saya Pak bisa menyimpulkan dari proses konseling kelompok yang sudah kita laksanakan pada sore hari ini. Tadi ada beberapa masalah dari teman-teman, termasuk saya juga, akan tetapi masalah yang lebih diutamakan adalah masalah yang dari teman-teman yang lain yang itu dipikirkan, yang dipikir lebih harus ditangani terlebih dahulu. Oleh karena itu saya menyimpulkan dari pertemuan kali ini, dari teman-teman sekalian yang tadi sudah melaksanakan proses konseling kelompok, sudah mendapatkan solusi, kalau yang mana mereka akan berpikir positif terhadap apa yang nantinya akan mereka lakukan atau apa yang nantinya orang lain lakukan terhadap mereka. Ya mungkin gitu Pak. Cuma kan mungkin teman-teman sudah paham dengan apa yang disampaikan. Sudah Pak. Sudah Pak. Jadi
kira-kira dalam pertemuan ini adik-adik sekalian punya kesan dan pesan lah untuk untuk kita. Saya, Pak. Saudari Disla. Pesannya Pak, layanan ini sangat membantu kami sebagai siswa dalam menyelesaikan permasalahan kami Pak. Kami mendapat banyak solusi dari permasalahan ini Pak dari teman-teman. Juga pesannya semoga Bapak akan melaksanakan layanan konseling lagi untuk membantu siswa-siswa yang lain dalam menyelesaikan permasalahan Pak. Mungkin ada lagi Cukup Pak. atau dari yang laki-laki dong, yang punya masalahnya tadi yang kita sempat bahas, kira-kira bisa menyampaikan kesan dan kesan. Saya Pak, Dipersilakan. kesan saya dalam proses kegiatan konseling kelompok ini sangat bagus karena di sini kita bisa menyelesaikan masalah kita sama-sama, terlebih lagi masalah saya Naim dan juga Sigit, dan juga pesan saya semoga kegiatan ini masih terus bisa berlanjut karena masih banyak siswa ataupun mahasiswa di luar sana yang sangat membutuhkan dan juga memiliki berbagai macam masalah seperti itu Pak. Oke, kalau begitu Bapak sangat berterima kasih kepada adik-adik karena sudah terbuka dengan Bapak. Jadi Bapak ucapkan sangat berterima kasih sekali untuk adik-adik. Iya Pak. Iya, Pak. Jadi sebelumnya itu kita tepuk tangan untuk kita semua kedengaran. Nah, terus kita kan tadi kita mulai dengan doa. Alangkah baiknya selagi kita umat beramal, ketika kita mulai dengan doa harus kita tutup dengan doa. Iya, Pak. Kira-kira ada yang Pak. bisa Saya Pak. Siapa? Saya Pak. Oh, Saya, Pak. Pandi. Oke, terima kasih Pak. Iya, baik adik teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kelompok pada sore hari ini, marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah. Oke, karena kita sudah di penghujung kegiatan, karena sejatinya kita ini kan umat manusia, umat yang tidak luput dari kesalahan. Ya, Pak. Sesungguhnya kesalahan itu datang dari diri kita sendiri sebagai umat manusia, dan kebenaran itu cuma milik Allah Subhanahu Wa Taala. Iya Pak. Oke, baik, terima kasih. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.